Anda kembali di Berita Utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, di masa libur Natal dan Tahun Baru, kecelakaan bus terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember. Kecelakaan menewaskan 16 orang dan sebagian lainnya luka-luka. Bus membawa 34 penumpang dari Bekasi menuju Yogyakarta. Saudara, pada Senin dini hari, bus Cahaya Trans melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol Batang, Semarang. Sesampai di exit tol Krapyak, Semarang, bus relasi Bekasi-Yogyakarta ini tiba-tiba hilang kendali. Bus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling, saudara. Akibatnya, bus ringsek pada bagian sisi kanan dan belakang. Kecelakaan bus Cahaya Trans merenggut 16 korban jiwa dan 18 lainnya luka-luka. Korban luka dievakuasi ke 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Kolombia, Rumah Sakit Elizabeth, dan Rumah Sakit Tugu Kota Semarang. Rata-rata korban mengalami luka di bagian kepala akibat benturan. Sementara 16 korban meninggal dibawa ke posko pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Satu persatu keluarga korban mendatangi posko informasi yang didirikan Polda Jawa Tengah di RSUP Dr. Karyadi. Di antaranya warga asal Boyolali yang mencari kabar 5 anggota keluarganya. Tangis keluarga pun pecah saat mengetahui 4 dari 5 anggota keluarganya tewas dalam kecelakaan bus tersebut. Sementara 1 orang dalam perawatan di rumah sakit. 16 korban tewas dalam kecelakaan bus seluruhnya telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Biaya pemulangan jenazah sepenuhnya ditanggung pemerintah provinsi. Ditahan dulu di panjang, Mas. Saudara, penyebab kecelakaan bus Cahaya Trans di exit tol Krapyak, Semarang masih didalami polisi. Namun, salah satu korban selamat menceritakan bus tidak mengurangi kecepatan saat melintasi jalan menurun dan tikungan. Dan pada saat kejadian, korban terlempar keluar bus dan mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada pelambatan itu kan, nggak ada. Pas muter tikungan itu ini. Oh, begitu dua bapak gimana? Mencelak atau gimana? Keluar dari mobil, dari bis, pulang Boyolali. Boyolali. Ya. Dari Bogor. Oh, dari Bogor mau ke Boyolali pulang. Nah, pulang. Polisi telah menggelar olah TKP kecelakaan bus di Krapyak, Semarang. Hasilnya, saudara, polisi memastikan kecelakaan bus tersebut adalah kecelakaan tunggal. Polisi juga mengungkap pengemudi bus merupakan sopir cadangan. Pengemudi kini menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap pengemudi dan hasilnya dinyatakan negatif. Driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita lakukan penyidikan. Masih dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal, sopir selamat dan diamankan di Polrestabes Semarang. Saudara, pihak Jasa Raharja memastikan
Seluruh korban kecelakaan bus Cahaya Trans mendapat santunan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Jasara Harja bersama seluruh pemangku kepentingan masih mendata korban dan juga ahli waris. Ahli waris korban berasal dari berbagai daerah, diantaranya Klaten, Boyolali, Bogor, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Kalau yang luka-luka itu kami akan bayarkan ke rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Jadi yang meninggal dunia masing-masing itu 50 juta, yang luka-luka 20 juta maksimum. Saudara, momen libur Natal dan Tahun Baru memicu lonjakan jumlah kendaraan dan tingginya aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kecelakaan tidak hanya jalur darat, tetapi juga laut dan udara. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mematuhi aturan selama dalam perjalanan. Dan saudara, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, tercatat ada 3.434 kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Nataru tahun 2024. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan wilayah Sumatera dan Jawa akan mengalami puncak musim hujan saat Natal dan Tahun Baru. BMKG akan menyiapkan posko untuk menganalisis dan observasi cuaca selama libur Natal dan Tahun Baru. Bahwa kalau di Sumatera, itu terutama bagian utara dan bagian tengah, dan juga sampai Sumatera Selatan, ini puncak musim hujan ada di bulan Desember, kurang lebih ya, November-Desember. Tapi di Pulau Jawa sendiri dan bagian Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu ada di bulan Januari nanti. Sehingga BMKG itu menempatkan personelnya di beberapa posko, di berbagai posko kita menempatkan personel, dan nanti akan melakukan pengamatan, observasi, dan kemudian kita analisis dan kita berikan informasi yang akurat terkait dengan bagaimana kondisi perubahan cuaca di sepanjang Nataru ini. Korlantas Polri menyiapkan sejumlah skenario termasuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim selama libur Natal dan Tahun Baru. Skenario itu diantaranya adalah penerapan kontraflow dan juga menyiagakan petugas di berbagai lokasi seperti tol dan juga pelabuhan. Yang kita persiapkan bagaimana menghadapi arus puncak. Ada alih arus, ada kontraflow, ada one way, dan mungkin juga ada penyekatan. Hal-hal tertentu apabila potensi kondisi cuaca ekstrim, tentunya emergency plan itu harus kita persiapkan. Contohnya, ketika di jalan tol, jadi alat berat yang ada di jalan tol, ambulan, termasuk juga kit urai, ini sudah kita siapkan semuanya. Termasuk juga yang ada di pelabuhan. Ketika kondisi ekstrim, kan tidak bisa nyebrang. Ya, pada saat tidak ada nyebrang itu tentunya akan terjadi antrian yang panjang. Antrian yang panjang ini solusinya adalah kita masukkan ke tempat-tempat pembersihan yang sudah kita siapkan. Saudara, kecelakaan bus di Krapyak lagi-lagi mencerminkan rapuhnya standar keselamatan transportasi darat. Tanpa pembenahan sistem, mulai dari manajemen armada, sertifikasi pengemudi hingga pengawasan di lapangan, bahaya akan tetap mengintai, mengancam nyawa. Kewaspadaan menjadi tanggung jawab kita bersama, apalagi di momen libur Natal dan Tahun Baru. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan sejak masa awal libur Natal dan Tahun Baru. Informasinya seusai jeda, tetaplah di berita utama.